Halo anak-anak kelas 7, apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Anak-anak, kemarin 3 hari kalian sudah MPLS ya, mengenali lingkungan sekolah dan juga Bapak Ibu guru kalian. Nah, sekarang waktunya kita mulai pembelajaran kita. Meskipun pasti rasanya sangat ingin bertemu secara langsung, tetapi mari kita sama-sama berdoa dan juga melaksanakan protokol kesehatan supaya masa pandemi ini cepat berakhir dan anak-anak bersama Bapak Ibu guru kita semua bisa bertemu lagi di sekolah. Begitu ya. Sekarang kita akan mulai belajar IPA khususnya fisika. Materi pertama, kalian belajar bersama Ibu Elin, yaitu tentang objek IPA dan pengamatannya. Jangan lupa disiapkan alat tulisnya ya, silakan kalian catat hal-hal yang perlu. Materi ini dapat anak-anak lihat secara berulang-ulang di video pembelajaran ini. Nah, sebelum masuk materi, Ibu akan sampaikan terlebih dahulu kompetensi inti dan kompetensi dasarnya. Anak-anak, belajar IPA itu sungguh menyenangkan. Kenapa? Karena dengan belajar IPA, kita bisa menghubungkan IPA dengan berbagai macam aspek kehidupan yang lain. Seni budaya, teknologi, sosial, apa saja. Bahkan IPA juga bisa menjawab rasa penasaran kita terhadap fenomena-fenomena alam. Waktu SD pasti kalian sudah belajar tentang apa itu pelangi, gerhana, dan lain-lain. Nah, itu adalah IPA. Nanti di SMP akan lebih banyak lagi yang bisa kita pelajari. Nah, khusus untuk materi ini, nanti anak-anak harapannya bisa melakukan yang namanya pengukuran. Jadi anak-anak akan diperkenalkan terlebih dahulu dengan konsep pengukuran. Lalu nanti ada yang namanya besaran dan satuan. Nah, harapannya anak-anak bisa melakukan pengukuran dengan benar sesuai dengan satuan standar atau yang dibakukan, yang diakui secara internasional. Jadi tidak lagi mengukur secara asal-asalan. Tapi itu nanti ya di pertemuan yang kedua. Hari ini Ibu baru akan mengenalkan sebenarnya apa sih IPA itu dan bagaimana cara belajarnya. Supaya apa? Supaya anak-anak tidak lagi mungkin dengar cerita-cerita, oh IPA itu serem, IPA itu susah. Enggak. Nanti anak-anak akan tahu betapa serunya belajar IPA gitu ya. Khusus untuk pertemuan pada hari ini, ada 3 tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, nanti anak-anak akan Ibu perkenalkan dengan objek-objek dalam pembelajaran IPA. Jadi setelah belajar ini nanti kalau ditanya oleh kakak atau tanya oleh adik atau oleh orang tua, tadi belajar apa? Anak-anak bisa menjawab, oh tadi saya belajar tentang objek-objek dalam pembelajaran IPA. Lalu nanti pasti orang tua tanyakan, apa saja? Nah, anak-anak harus bisa menjawabnya dengan baik. Caranya nanti perhatikan penjelasan Bu Elin baik-baik ya. Yang kedua, anak-anak diharapkan setelah ini nanti mampu dan memiliki 3 keterampilan atau proses yang ada dalam penyelidikan IPA. Apa saja? Nanti kita bahas bersama-sama. Yang ketiga, anak-anak akan tahu betapa penting atau manfaat dari belajar IPA. Kenapa kita harus tahu manfaat dari sebuah pembelajaran atau pelajaran? Karena kalau kita belajar dan kita tahu manfaatnya apa, pasti kita akan belajar dengan senang hati. Karena kita tahu, oh nanti kalau kita belajar ini, kita bisa ini. Kalau kita belajar IPA, kita bisa menjelaskan loh, apa sih pelangi itu, apa sih gerhana, dan sebagainya. Itu contohnya saja ya. Oke, sekarang kita masuk ke materi. Yang pertama, sebenarnya apa saja sih yang disebut sebagai objek dalam penyelidikan IPA? Ada banyak, dan carinya tidak harus jauh-jauh. Anak-anak bisa cari di dalam rumah, karena kan masa pandemi ini kita harus stay home, study at home juga ya. Jadi nggak perlu susah-susah cari, bahkan mungkin cari di internet, enggak. Coba lihat di sekitar kalian, apa saja itu, coba kita kenal ya. Misalnya, dalam satu rumah, biasanya ada kalian, adik atau kakak, ayah dan ibu, atau mungkin ada mbak yang membantu di rumah, atau ada saudara, sepupu, dan sebagainya. Nah, coba deh kalian amati. Kalian dengan adik atau dengan kakak saja, pasti sudah ada beberapa perbedaan. Misalnya tinggi badan. Belum lagi mungkin misalnya bentuk rambut.
Dalam satu rumah kok ada yang keriting, kok ada yang lurus. Belum lagi kalau kita menimbang berat badan, atau sebenarnya lebih tepatnya disebut massa tubuh ya. Nanti di pertemuan berikutnya, kalian akan belajar juga apa sih bedanya berat dan massa. Ada banyak lagi. Kenapa ya kok adik lebih gendut dari saya? Kenapa ya kok saya lebih kurus atau lebih tinggi? Ada banyak sekali yang bisa kita amati dalam satu rumah. Bisa juga kita melihat ke hewan-hewan. Misalnya kita lihat di TV gitu ya. Atau kalian pernah jalan-jalan ke Bonbin, ke kebun binatang. Kalian melihat berbagai macam bentuk burung, paruhnya. Kenapa ya ada paruh burung yang bentuknya runcing, tajam, ada yang bentuknya pendek tapi tumpul, bermacam-macam. Kenapa gajah punya bentuk kaki yang besar, kenapa bangau bentuk kakinya kecil dan tinggi. Atau juga sekarang nih yang lagi trending topik yaitu tentang virus COVID-19. Virus adalah makhluk hidup yang paling kecil. Kita tidak bisa melihat secara langsung. Butuh alat-alat khusus, teknologi khusus untuk melihat keberadaan virus ini. Tetapi kalau kita lihat, semakin banyaknya penderita penyakit ini yang disebabkan oleh virus ini, berarti meskipun kecil dan tidak terlihat, virus ini sangat berbahaya. Nah, ini bisa kita sebut juga sebagai objek penyelidikan IPA. Apakah hanya itu saja? Tidak juga, ada banyak. Kalian bisa amati benda-benda di sekitar rumah kalian. Ada lemari, ada tempat tidur, ada meja. Coba kalian bandingkan. Misalnya lebar tempat tidur orang tua kalian dengan tempat tidur kalian. Lalu kalian iseng-iseng atau kalian penasaran, kok beda ya? Kenapa punya ayah dan ibu ukurannya lebih lebar? Kok punya saya lebih kecil? Nah, lalu kalian bisa menjawab penasaran itu dengan apa? Mengukurnya tentu saja, tidak perlu ribet-ribet. Di rumah ada mistar, udah ukur aja pakai mistar. Nah, sebenarnya itu kalian sudah mulai melakukan penyelidikan IPA. Ada banyak sekali objek penyelidikan IPA di dalam rumah seperti yang Bu Elin sampaikan tadi. Tidak perlu jauh-jauh mencarinya kemana-mana. Nah, setelah kita mengenali objek-objek pendidikan IPA, sekarang Ibu akan jelaskan tentang apa saja sih yang perlu dilakukan dalam penyelidikan atau pengamatan IPA. Yang pertama tentu saja pengamatan. Yang kedua, membuat inferensi. Yang ketiga, mengkomunikasikan. Baik, Ibu akan jelaskan satu persatu. Apa itu pengamatan? Nah, anak-anak sebenarnya ketika kalian mengamati suatu benda menggunakan panca indera, itu tujuannya adalah untuk mengumpulkan data atau informasi. Panca indera apa saja? Mata, hidung, telinga, lidah, dan kulit. Ketika kalian misalnya tadi mengamati, kok kakak lebih tinggi ya, kok aku lebih rendah atau lebih pendek daripada kakak. Kita menggunakan indera apa? Indera mata kan? Nah, itu kita sudah melakukan pengamatan loh. Lalu nanti kalian mencari mistar atau alat ukur meteran baju itu kalau ada misalnya, lalu kalian ukur, oh ternyata tinggi kakak 150 cm, sedangkan tinggi saya baru 100 cm. Kalian catat. Nah, apa yang kalian catat itu sudah merupakan data atau informasi. Itu ya. Contoh lainnya misalnya gula. Misalnya mama minta tolong, dek tolong belikan gula. Kalian akan bertanya, berapa ma? 1 kilo saja. Nah, 1 kilo itu merupakan hasil dari pengukuran massa. Kan kalau mama bilang, dek tolong beli gula sedikit aja. Lalu kalian pergi ke warung atau ke minimarket, bilang sama pegawai minimarket, mbak mau beli gula dong. Berapa banyak dek? Sedikit aja. Mbaknya bingung dong, sedikit aja tuh seberapa gitu ya. Maka harus ditimbang sekilo, 2 kilo, atau mungkin setengah kilo. Lalu yang ketiga, misalnya tadi Ibu bilang, kalian mengukur lebar meja atau tempat tidur. Menggunakan apa? Yang paling mudah adalah menggunakan mistar. Kalian bisa bilang, meja makan itu lebih sempit daripada meja ruang tamu. Dasarnya apa? Nah, ketika kalian menggunakan mistar lalu diukur, sebenarnya proses kalian mengukur itu adalah proses mengumpulkan data. Karena nanti di situ akan dihasilkan ada data angka kan. Oh, ternyata lebar meja makan
50 cm, sedangkan meja ruang tamu 75 cm. Nah, itu merupakan sebuah data. Contoh satu lagi, pernah lihat benda ini ya? Ini namanya apa? Ya, stopwatch. Betul. Stopwatch itu untuk mengukur waktu. Misalnya, kalian berlari tuh kalau olahraga penjas, kalian berlari. Satu keliling lapangan berapa menit atau berapa detik kalian membutuhkan waktu untuk menyelesaikan satu keliling itu. Itu juga data, itu juga mengukur. Karena informasi yang dihasilkan itu pasti dalam bentuk angka. Oh, 20 detik, oh 30 detik. Jadi tidak hanya bisa dikatakan cepat, lambat, tetapi dalam bentuk angka. Nah, lalu kita lanjutkan untuk proses yang kedua, yaitu membuat inferensi. Nah, apa yang dimaksud dengan membuat inferensi? Maksudnya yaitu merumuskan penjelasan-penjelasan berdasarkan hasil pengamatan yang sudah kalian lakukan. Bisa dibuat menjadi semacam pola. Misalnya ya, salah satunya. Tadi Bu kasih contoh, salah satu pengamatan yang bisa dilakukan adalah mengukur waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan lari mengelilingi satu kali lapangan bola misalnya ya. Nah, jadi kedua pola ini akan saling berhubungan. Kenapa? Karena ternyata, kalau kita larinya cepat, nanti waktu yang dihasilkan kan semakin singkat. Oh, kalau larinya santai atau bahkan jalan kaki, nanti angka yang dihasilkan di stopwatch ini kok semakin banyak ya. Nah, itu kita bisa membuat sebuah pola. Lalu yang ketiga adalah mengkomunikasikan. Apapun yang kita amati harus kita pertanggungjawabkan. Salah satu nilai dalam pembelajaran IPA yang dijunjung tinggi adalah kejujuran. Apapun datanya harus kita sampaikan, kita catat secara real, tidak boleh ada rekayasa. Kenapa? Karena berbahaya. Misalnya seorang dokter membuat rekayasa dalam penulisan resep. Nah, itu kan berbahaya. Begitu juga dalam pembelajaran IPA karena ada banyak data penting yang harus kita sampaikan dan itu harus disampaikan secara jujur apa adanya. Nah, kenapa kita harus mampu mengkomunikasikan? Karena bisa jadi data ini tidak hanya untuk kita saja, bisa jadi untuk kepentingan kelompok, kepentingan kelas, atau kepentingan orang banyak. Apa sih contoh mengkomunikasikan data ini? Misalnya tadi kan anak-anak pegang stopwatch untuk mengukur berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk berlari mengelilingi satu kali lapangan bola. Nah, ada 5 orang yang diamati. Tentu saja hasilnya akan berbeda-beda. Data bisa disampaikan dalam bentuk tabel atau grafik bermacam-macam. Bisa juga secara deskriptif tertulis gitu ya, dijelaskan. Ibu akan menunjukkan satu contoh yaitu dalam bentuk tabel. Misalnya ini ya, Badu. Oh, Badu butuh waktu 20 menit. Ali 15 menit. Siska 25 menit. Romi 30 menit. Tabel ini merupakan hasil pengamatan yang kalian lakukan dan disajikan dalam bentuk tabel, begitu ya. Nah, sekarang Bu Elin akan menjelaskan apa saja sih manfaat dari belajar IPA atau Science. Yang pertama, dengan belajar IPA, kita bisa memahami berbagai peristiwa penting di sekitar kita. Macam-macam ya, ada pelangi, ada petir, ada terjadinya sebuah penyakit atau wabah seperti yang sekarang tengah dunia alami, dan bermacam-macam. Banyak kejadian yang terjadi di alam sekitar kita ini, itu bahkan hampir semuanya ya kita jelaskan secara konsep IPA gitu. Misalnya dulu kalau waktu kecil kalian takut mendengar atau melihat kilatan petir dan suaranya yang bergemuruh. Lalu kalian bertanya mungkin pada nenek atau omanya. Biasanya kalau kita masih kecil, orang tua atau nenek kita akan menjelaskannya seperti menjelaskan dongeng. Kalau petir itu ada seekor naga yang marah menyemburkan lidah apinya. Nah, apakah betul demikian? Kalau anak-anak belajar IPA, anak-anak akan tahu jawaban yang sebenarnya. Sehingga kita juga bisa memahami,
Oh, kalau kita tahu petir itu penyebabnya adalah lompatan elektron-elektron yang terjadi di awan, berarti kita akan tahu juga bagaimana supaya kita tidak terkena atau tersambar petir. Kita bisa menjelaskan tentang terjadinya pelangi, kita bisa menjelaskan kenapa matahari itu terbit di ufuk timur dan tenggelam di ufuk barat, dan masih banyak lagi. Lalu manfaat yang kedua, dengan belajar IPA, kita bisa memiliki kesadaran untuk meningkatkan kualitas hidup. Maksudnya bagaimana? Kalau kita belajar IPA, kita akan tahu bahwa misalnya mengkonsumsi air kotor itu akan berakibat sebuah penyakit dalam diri kita. Atau kalau kita makan sembarangan, kita akan sakit, entah itu sakit perut atau gangguan pencernaan yang lainnya. Maka dengan kesadaran kita akan memiliki pola hidup yang sehat, karena dari belajar IPA tadi kita tahu, oh kalau kita makan sembarangan ini loh nanti lambung kita sakit. Oh kalau kita tidak menjaga kebersihan, maka kita akan misalnya tertular sebuah penyakit. Sama seperti sekarang pada masa pandemi ini, kalau kita tidak menaati protokol kesehatan, oh ternyata nanti kita akan tertular, maka kita harus hidup sehat, makan yang bergizi, seimbang, istirahat yang cukup, sering-sering cuci tangan, dan lain-lain. Misalnya juga contoh kedua, kita tahu misalnya daerah-daerah tertentu hujan sedikit banjir misalnya. Kok bisa ya? Padahal dulu enggak gitu. Misalnya kita tahu di sebuah tempat dulu-dulu enggak pernah banjir gitu. Kok sekarang banjir? Oh ternyata karena hutan di area atas atau di area hutan lindung pohonnya ditebang. Nah, lalu kita akan tahu kenapa ya kalau hutan pohon-pohonnya ditebang kok akibatnya banjir padahal kita sama hutan lindungnya jauh begitu. Oh, ternyata lalu nanti akan mengakibatkan juga erosi dan sebagainya. Lalu setelah kita paham, kita akan menyadari oh ternyata supaya nggak banjir, kita nggak boleh tebang pohon sembarangan. Oh, supaya nggak banjir, kita nggak boleh buang sampah sembarangan. Dan masih banyak lagi. Nah, berarti kita sudah menerapkan cinta lingkungan kita sesuai dengan nilai yang diperjuangkan di Tarakanita yang harus kita miliki, yaitu KPKC. Itu ya. Lalu manfaat yang ketiga, menyelesaikan masalah. Misalnya, nah sekarang kita tahu bahwa kalau anak-anak mungkin dengar-dengar berita ya, sesekali harus dengar berita, baca berita, jangan main medsos terus. Sekarang itu persediaan energi yang berasal dari fosil atau minyak bumi itu sudah semakin sedikit loh. Lalu bagaimana caranya? Padahal energi adalah kebutuhan, salah satu kebutuhan utama makhluk hidup. Kalau nggak ada energi, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tidak ada listrik, tidak ada kendaraan bermotor, roda kehidupan mungkin akan terhambat. Lalu para ilmuwan, saintis mencari solusinya. Bagaimana? Oh ternyata kita punya tenaga matahari yang bisa dijadikan sumber energi. Anak-anak pasti tahu apa itu. Ya, misalnya ada sekarang pembangkit listrik tenaga surya, yaitu mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Oh, kita juga punya persediaan air yang melimpah. Nah, misalnya seperti Bengkulu. Bengkulu ini suplai listriknya berasal dari pembangkit listrik tenaga air yang ada di daerah Kepayang. Jadi masalah kekurangan sumber energi bisa teratasi nih karena ternyata melalui penyelidikan sains para ilmuwan menemukan bahwa air, matahari, gelombang, nuklir itu bisa dijadikan sebagai sumber energi alternatif. Misalnya lagi masalah yang tidak kunjung selesai yaitu sampah misalnya. Sampah ini kita hasilkan setiap hari. Tapi kalau kita nggak tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah penumpukan sampah, lama-lama bumi akan menjadi atau tempat tinggal kita akan menjadi pulau sampah begitu. Karena kita tahu jenis-jenis sampah yang sulit terdegradasi atau terurai misalnya adalah sampah plastik. Nah,
karena kita belajar IPA, kita lalu tahu, oh ternyata kalau kita mengkonsumsi atau menggunakan barang-barang menggunakan plastik sekali pakai yang hanya dipakai, kalian beli wafer satu bungkus satu plastik, nanti pergi lagi ke minimarket beli coklat dibungkus lagi pakai plastik. Nah, perilaku inilah yang menyebabkan kenapa sampah masalahnya nggak selesai-selesai gitu, karena plastik ini sangat sulit terurai di dalam tanah. Lalu solusinya bagaimana? Nah, selesainya kita kaitkan juga dengan nilai-nilai KPKC yang ada di Tarakanita. Kita pantang atau sebisa mungkin tidak menggunakan plastik sekali pakai. Itu bisa menyelesaikan masalah? Mungkin memang tidak, tetapi setidaknya kita berperan dalam menjaga kelestarian bumi kita, karena kita tidak menyumbangkan sampah plastik banyak-banyak. Memang kadang-kadang kita harus terpaksa pakai, tetapi sebisa mungkin yang bisa kita tidak lakukan, misalnya membawa kantong belanja sendiri. Sekarang kan banyak tuh di supermarket, di mini-mini market, bawa tas belanja sendiri. Nah, itu sudah suatu hal yang sangat berguna untuk kelangsungan bumi kita. Sekarang manfaat IPA yang berikutnya adalah berpikir logis dan sistematis. Misalnya apa ya? Kita bisa menyimpulkan suatu permasalahan dari apa yang kita amati. Misalnya, ibu punya tanaman, tiba-tiba dia mati. Padahal ibu siram setiap hari, kok malah mati? Kan aneh tuh misalnya. Oh, ternyata karena kita belajar IPA, misalnya kita belajar mengenal jenis-jenis tumbuhan. Ternyata ada tumbuh-tumbuhan yang memang jenisnya tidak boleh terlalu banyak disiram. Dia akan lebih baik hidup di kondisi tanah yang kering. Apa ayo misalnya? Ya, misalnya tanaman kaktus. Ibu dulu pernah punya tanaman kaktus karena ibu malas belajar, nggak mendengarkan penjelasan guru, ibu siram setiap hari, kaktusnya malah mati. Karena membusuk, ya karena itu tadi. Karena kaktus adalah tumbuhan yang akan lebih baik hidup dalam kondisi tanah yang kering. Nah, berarti kita sudah bisa berpikir logis. Kalau berpikir tidak logis itu kan kita sering tuh bilang, nggak masuk akal, nggak masuk akal. Nah, kalau belajar IPA harapannya semakin banyak kita bisa menyimpulkan atau berpendapat secara masuk akal, secara logis. Tidak mengada-ngada, tidak hanya mengandalkan perasaan, atau seperti bermain sulap gitu ya, bim salabim mati, bim salabim hidup misalnya begitu. Dan kita akan terbiasa berpikir sistematis. Waktu SD mungkin kalian sudah belajar beberapa hal, misalnya melakukan ya semacam penelitian-penelitian kecil, lalu kalian akan pernah diajari oleh bapak ibu gurunya, kalau menyelesaikan masalah, mari kita selesaikan satu persatu. Dari mana? Nah, kita urai terlebih dahulu masalahnya apa. Itu salah satu contoh berpikir sistematis. Jadi tidak ngawur begitu. Semuanya dipikirkan secara bersamaan, malah nanti nggak ketemu solusinya apa. Nah, dari keempat manfaat belajar IPA ini, kita juga tidak bisa pisahkan, oh hanya memahami saja, oh hanya meningkatkan kualitas hidup saja. Tidak bisa, kadang-kadang empat hal ini kita dapatkan secara bersamaan. Dan sekarang ayo kita mulai coba deh sadari. Ibu yakin sebenarnya kalian sudah mengalami empat manfaat ini. Tapi kadang-kadang kita nggak sadar bahwa oh yang kita lakukan itu ternyata manfaat dari belajar IPA. Masalah sederhana misalnya, kalian diminta membuat segelas teh. Coba bandingkan ketika kalian melarutkan gula dalam segelas air teh yang panas dengan segelas air teh yang dingin. Ayo, lebih mudah gulanya larut di air teh yang mana. Nah, sebenarnya itu kan konsep IPA ya. Konsep IPA di mana gula akan mudah larut dalam air dengan suhu yang hangat atau panas. Jadi sebenarnya ada banyak sekali konsep-konsep IPA yang sudah kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kadang-kadang, tapi kita tidak menyadarinya. Nah, tadi Ibu sudah jelaskan berbagai macam objek pendidikan IPA itu apa saja, ada di dalam rumah, ada di sekitar kita.
lalu juga 3 proses yang harus kita lakukan selama kita melakukan penyelidikan IPA. Lalu juga apa saja manfaatnya dengan belajar IPA. Nah, sekarang Ibu mengajak kalian berlatih melakukan pengamatan. Nah, ini Ibu sudah tulis di slide. Yang pertama, nanti kalian amati di dalam rumah kalian itu ada apa saja objek-objek pengamatan IPA yang bisa kalian amati. Ibu yakin lebih dari 5 sebenarnya. Kalau kalian masih kurang paham, kalian bisa putar ulang penjelasan Ibu tadi di slide awal tadi. Ibu hanya minta kalian menuliskan 5 objek pengamatan IPA yang ada di rumahmu. Bisa apa saja, bisa tinggi badan kakak adik, orang tua, lalu bisa warna kulit, bisa bentuk rambut, bisa panjang meja, dan sebagainya. Tadi Ibu sudah jelaskan juga ya. Lalu, dari kelima objek itu, kalian pilih salah satu objek untuk kalian amati lebih lanjut. Misalnya dari sekian banyak objek, Ibu memilih, Ibu mau lihat tinggi badan, perbedaan tinggi badan anggota keluarga, seisi rumah. Kalau ada 5 orang, berarti nanti kalian akan melakukan pengukuran tinggi badan 5 orang. Nah, lalu kalian memilihnya jangan yang susah-susah ya, sesuaikan dengan ketersediaan alat ukur yang ada di rumah. Kalau adanya mistar ya pilihlah benda-benda atau objek-objek yang bisa diukur yang tidak terlalu besar, nanti kalian kesulitan. Misalnya ada lemari yang tingginya sampai ke plafon rumah ya, nggak perlu sampai sesulit itu. Kalian lakukan hal yang kecil-kecil. Bahkan panjang pena pun bisa, lebar buku pun bisa gitu ya. Nah, lalu nanti pilihlah salah satu cara mengkomunikasikannya pakai cara apa. Tadi Ibu kasih contoh tabel. Tabel itu cara yang paling mudah. Kalian boleh pakai tabel, boleh juga pakai cara yang lain. Pakai grafik, waktu di SD mungkin sudah diajari matematika membuat grafik sederhana. Bisa juga kalian jelaskan menggunakan kalimat seperti membuat paragraf. Silahkan nanti pilih cara mana yang kalian bisa. Tidak ada yang salah. Semuanya namanya belajar, tidak perlu takut salah. Nah, kalian nanti bisa tulis di buku catatan kalian, atau kalau kalian punya buku khusus latihan, silahkan saja. Terus bagaimana caranya Ibu bisa tahu apakah kalian yang kalian kerjakan itu benar atau salah? Nanti kalau sudah kalian kerjakan, kalian foto. Terus kalian kirim nih ke nomor WhatsApp-nya Ibu Elin di sini. Jelas ya? Tapi jangan lupa di bukunya, di lembarnya itu ditulis nama dan kelas supaya Ibu tidak salah atau tertukar. Nah, apakah hanya boleh untuk mengirimkan jawaban? Enggak juga, kalian boleh bertanya. Kalau ada yang belum jelas, kalian bisa menghubungi Ibu Elin di nomor ini. Silahkan. Kalau kalian menghubungi Ibu selama jam kerja, pasti Ibu akan cepat jawab. Nah, tapi nanti kadang-kadang kalau sudah di luar jam 1, lebih dari jam 1, mungkin Ibu bisa sedang pergi keluar atau maksudnya sedang mengerjakan pekerjaan yang lain. Jadi, mohon maaf nanti kalau misalnya setelah jam 1 Ibu menjawab atau merespon pertanyaan kalian lebih lambat. Gimana caranya supaya bisa selesai dengan baik? Nah, video ini kan tidak berlangsung lama. Kita punya waktu belajar 2 kali 40 menit. Nah, pasti masih ada sisa waktu nih. Jadi sebaiknya setelah menyaksikan video pembelajaran ini, kalian langsung mengerjakan latihan yang Ibu berikan ini supaya ingatannya masih fresh dan juga nanti kalau ada pertanyaan, Ibu masih standby untuk melayani pertanyaan-pertanyaan kalian. Begitu. Kalau ada yang ditanyakan, nanti boleh hubungi Ibu di nomor ini. Jelas ya? Mudah-mudahan jelas. Nah, akhirnya selamat belajar. Ibu mengutip kata-kata Arthur Wellesley, ini adalah seorang tokoh dari Irlandia. Kata Mr. Arthur ini, orang bijak belajar ketika mereka bisa. Orang bodoh belajar ketika mereka terpaksa. Ibu yakin anak-anak SMP Singkarolu semuanya adalah orang bijak, orang cerdas. Maka belajarnya tidak dengan terpaksa.
menjadi pilihan kita untuk menjadi cerdas atau menjadi tidak cerdas. Tapi Ibu yakin dan Ibu mengajak kalian semua untuk menjadi pribadi yang cerdas dan bijak. Jadi belajarlah dengan senang hati, belajarlah dengan baik supaya apa yang disampaikan Bapak Ibu guru ini dapat kalian pahami dengan sungguh-sungguh gitu ya. Selamat belajar, salam sehat selalu.